Musim libur sekolah menjadi momen untuk mengurai kebersamaan dengan anak dan keluarga. Ya, barangkali itu pula yang dilakukan pedangdut Ayu Ting Ting dan putrinya Bilqis Humaira Rozak. Ayu tak berambisi untuk membawa libur putrinya ke luar negeri, tapi memilih keliling sekitar Pulau Jawa. Pose-pose Ayu saat berlibur di kawasan pantai Pulau Jawa pun terpajang. Kebersamaannya dengan keluarga pun beredar luas. Orang udah pada kerja, kita liburan. Kenapa milih tanggal kamu? Karena setelah Bilqis selesai tes, jadi pas waktunya. Ya, jika biasanya negeri ginseng Korea menjadi salah satu destinasi liburan keluarga Ayu selaku penggemar K-pop, kali ini rupanya Ayu lebih memilih memperkenalkan putrinya ke destinasi lokal yang tak kalah kaya pemandangan alam dan hamparan suasana sejuk. Lantas benarkah liburan kali ini sebagai pembuka di momen liburan sekolah anak? Sebab kabarnya di momen pergantian tahun nanti, Ayu juga sudah merencanakan berlibur. Hari ini mau liburan, alhamdulillah, insya Allah. Liburan kemana, Kis? Kis kesini dong, Kis. Ke Europe. Ini ngajak siapa aja sih? Alhamdulillah ngajak tim kerja. Iya, tim kerja, manajer saya semua, road manager, total 18 orang. Selain Ayu Ting Ting, Gisela Anastasia juga berencana akan menghabiskan waktu libur sekolah dan menyambut pergantian tahun di Pulau Dewata, Bali. Pulau Dewata menjadi pilihan berkumpul keluarga, mengingat eksotisme pantai dan suasana alam di dalamnya yang terhampar indah. Kemarin dia nginep di tempat papanya. Terus aku bilang, kamu tinggalin aku. Dia bilang, ya kan kamu quality time sama mama kamu, katanya gitu. Aku disuruh quality time sama oma. Nggak kenapa-kenapa sih, Natal seperti biasa. Masih seperti normal aja karena kebetulan kita tahun ini nggak liburan kemana-mana. Cuman di Jakarta aja, Natal paling ibadah, gereja, udah. Jika di tahun lalu biasanya Gisel dan Gempi merayakan pergantian tahun di Pulau Dewata ditemani mantan suaminya Gading Martin. Lantas akankah kali ini juga Gading hadir menemani Gempi menyambut pergantian tahun? Mana ya? Gak ada sih, kita belum ada rencana apa-apa. Bener-bener, nih masih tanggal segini aja masih kerja, jadi emang belum ada rencana apa-apa. Arti Natal, ya pasti semakin hari semakin dalam pengertian kita gitu akan spiritual things. Jadinya Natal bukan hanya kegiatan agamawi aja, tapi kita benar-benar bisa mengerti maknanya. Kalau buat aku, di mana aku merayakan rasa bersyukur bahwa kalau di Natal kan di kita yang percaya lahir ya savior gitu, juru selamat buat kehidupan aku. Jadi bersyukur kalau apapun yang udah terjadi dalam kehidupan aku, ternyata masih ada pengharapan terus gitu buat kedepannya karena kita punya juru selamat yang lahir gitu, diperingatinya ceritanya di Natal ini. Ya, keluarga kecil bagai butir-butir bahagia di tengah jemunya mencari nafkah. Begitupun dengan pasangan pesinetron Dinda Hau dan Ray Bayang. Tak ingin melewati momen pergantian tahun baru, Sejoli ini berencana akan berlibur ke negeri Sakura, Jepang, membawa serta anak-anaknya untuk berlibur. Lantas seperti apa persiapan mereka? Sama seperti tahun lalu sih sebenarnya, kita ke Jepang lagi, kebetulan sama keluarga juga, sama teman-teman juga. Ya kenapa pilih Jepang? Karena memang sejauh ini yang paling enak buat kita, terus bawa keluarga juga tuh yang anak-anak kids friendly juga tuh ya Jepang gitu. Jadi ya kita pilih ke sana gitu. Dan ya enak aja rasanya kayak pulang kampung kalau ke sana. Oh, pulang kampung. Rasanya Nyaman. kayaknya Nyaman sih karena kita ngerasa aman selama di sana ya. Terus ini ibu ini juga kalau belanja keinginannya terwujud banget di Jepang. Kita cari serunya aja sih sebenarnya. Tahun ini 3 kali berarti nanti sama akhir tahun. Karena suka banget sih di sana, nyaman. Kita kan punya anak kan, jadinya benar-benar cari yang anak-anak tuh seneng.
Berlibur ke negeri Sakura Jepang memang akan terasa gigil dengan musim salju. Baik Ray maupun Dinda tentu saja akan menjaga kondisi tubuh mereka sebab akan ada adaptasi cuaca. Gantian tahun. Pergantian tahunnya di sana kurang lebih ya sekitar 14 hari, 2 minggu. 2 minggu. Berarti sekitar tanggal berapa? Sekitar tanggal 29 akhir. atau 30 Bulan atau sih. 28 lah sekitar itu. Dan kita kenapa excited banget di Jepang karena kita kan suka outfit OOTD kan ya. Jadi kita ngerasa Jepang itu adalah tempat yang buat kita ekspresikan apa yang kita mau pakai itu nyaman. Aku bersimpu. Sementara para pesohor sudah mematok liburan menutup tahun, film Hamka dan Siti Raham volume 2 yang sudah diputar sejak tanggal 21 Desember lalu mendapat sambutan antusias dari pecinta film tanah air. Hari ini memang nonton sama majelis taklim saya gitu. Karena menurut saya ya memang film ini wajib ditonton ya. Jadi kita tahu bagaimana perjuangan Buya Hamka untuk negara kita ini gitu. Perjuangannya beliau luar biasa. Buat saya sebagai aktor pasti ini satu kesempatan yang luar biasa gitu. Karena bisa memerankan karakter yang mulai dari umur 16 tahun sampai umur 70 dan 80 tahun gitu. Pasti kan butuh adaptasi, butuh pendalaman yang nggak main-main ya. Apalagi tokohnya seorang ulama, banyak menjadi panutan bukan cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri gitu. Tapi karena memang kita semua yang ngerjain pakai hati, sungguh-sungguh ya seperti tadi teman-teman lihat antusias penontonnya juga luar biasa. Sosok beliau yang religius, sosok beliau yang tidak pernah berputus asa, selalu punya tekad yang kuat untuk menjadikan negara ini damai, untuk berjuang untuk negara ini gitu. Berdakwah itu kan bisa di mana-mana. Seperti Buya Hamka juga berdakwah lewat tulisan, lewat buku-buku ceritanya, walaupun buku romance, tapi isinya itu juga banyak juga dakwah-dakwah yang terselip di situ. Nah, mungkin saya sebagai pekerja seni juga di film bisa memberikan sesuatu lah lewat film ini. Film yang banyak isinya, banyak maknanya, film yang mempunyai banyak kebaikan dan sebetulnya bukan kita yang ngomong sih, kita hanya membuat, tapi respon dari teman-teman yang nonton juga memberikan testimoni di sosial media bahwa film ini banyak memberikan manfaat, banyak bikin kita bercermin lagi gitu sudah sejauh mana akhlak kita. Bahkan pemeran Hamka, Vino G. Bastian dan Laudia Cynthia Bella sebagai pemeran Siti Raham mengaku terharu atas sambutan masyarakat atas dirilisnya film yang dibintangi mereka. Kalau dibilang puas ya pasti kan kita nggak akan pernah puas gitu. Tapi untuk pencapaian dalam film Indonesia ini suatu pencapaian yang luar biasa gitu ya. Mulai dari teknis, mulai dari sinematografi, mulai dari belum lagi makeup artisnya, kostumnya. Ini satu hal yang patut kita banggakan sih, karena film kita makin lama makin baik, makin bagus, dan makin film-film sejarah sekarang udah nggak menjadi nomor 2 gitu di Indonesia. Film sejarah sekarang bisa dinikmati dengan alur yang menghibur juga. Itu wajar sih ya, dalam sebuah perjuangan ada yang suka, ada yang tidak suka. Itu wajar sekali dan itu pun terjadi di para ulama ya gitu. Tapi di sini dengan saya melihat film Buya Hamka, bagaimana karakter Buya Hamka mengajarkan di ending pidatonya itu yang membuat saya ini luar biasa. Buya Hamka di situ mengajarkan bahwa ulama itu warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Jadi sikapnya yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan melalui para ulama yang harusnya semua ulama itu saling mengasihi, mengajak umat untuk berkasih sayang, bukan mengajak umat untuk memprovokasi, membenci ulama A, B, C, D, ya seperti itu gitu. Itu pesan yang luar biasa sih. Berubah ke generasi sih ya. Mudah-mudahan ya, karena gimana pun juga Buya Hamka itu kan tokoh yang memang dihormati, dicintai, menjadi panutan buat orang banyak di generasinya gitu selama dia hidup. Nah, mudah-mudahan pesan-pesan beliau, cita-cita beliau itu bisa terus lanjut, bukan cuma sampai ke generasi saya, tapi ke generasi-generasi yang nggak tahu siapa Buya Hamka gitu. Jadi paling nggak di bawah lindungan Ka'bah. Nah, dari situ mulailah mencintai karya-karya sastra yang besar, mulai lagi masuk ke buku-buku agama. Jadi ya paling nggak dari hal yang kecil itu bisa
bisa buat kita bercermin untuk